Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Zainul Rizky dari kelas 1C. Saya akan menjelaskan tentang lintas sejarah hasil pemikiran ekonomi ilmuwan muslim. Jadi lintas sejarah hasil pemikiran ekonomi ilmuwan muslim itu terbentang dari masa permulaan Islam hingga masa kontemporer, menunjukkan kontribusi signifikan yang seringkali kurang diakui dalam sejarah ekonomi umum. Pemikiran ini selalu berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utamanya. 1. Masa peletakan dasar atau masa pemerintahan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Fase ini adalah periode pembentukan di mana prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam ditetapkan bukan sebagai teori terstruktur, melainkan sebagai kebijakan dan praktek langsung. Nabi Muhammad SAW, beliau adalah pelopor pertama yang menerapkan kebijakan ekonomi Islam. Contoh, pengaturan pasar, melarang monopoli dan penimbunan, larangan riba, dan praktek perdagangan yang jujur, serta menetapkan kewajiban zakat sebagai mekanisme distribusi kekayaan. Terus pada masa sahabat-sahabatnya, pada masa Abu Bakar, menerapkan prinsip kemasyarakatan distribusi yang sama dalam membagi harta Baitul Mal. 2. Pada masa Umar bin Khattab, mengembangkan Baitul Mal atau kas negara, memperkenalkan sistem perpajakan tanah kharaj dan menerapkan ganti rugi atas kerusakan tanaman untuk memajukan pertanian. 2. Zaman klasik atau abad pertengahan. Fase ini ditandai dengan munculnya para cendekiawan yang mulai merumuskan pemikiran ekonomi secara lebih sistematis dan filosofis, jauh sebelum para ekonom barat klasik. Tokoh-tokoh pada zaman ini adalah salah satunya Zaid bin Ali 699 sampai 738 Masehi. Pemikirannya ialah tentang uang akan menghasilkan sesuatu melalui perniagaan. Beliau memandang sah transaksi jual beli secara kredit dengan harga lebih tinggi, memisahkan antara harga dan jangka waktu. Ini dianggap sebagai bagian murni dari perniagaan dan bukan riba, mencerminkan jawaban atas permintaan pasar. 2. Abu Yusuf pada tahun 731 sampai 798 Masehi. Pemikiran Abu Yusuf adalah tentang kekuatan utamanya dalam masalah keuangan publik atau public finance, berfokus pada upaya mencapai kemaslahatan umat melalui sistem ekonomi. Ia menyarankan kebijakan untuk memajukan dan membantu pengembangan pertanian. Terus fase yang terakhir adalah fase stagnasi dan kebangkitan kembali, modern atau kontemporer. Setelah masa keemasan, pemikiran ekonomi Islam sempat mengalami stagnisasi seiring kemunduran peradaban Islam. Namun, ia muncul kembali di era kontemporer sekitar tahun 1930-an dan seterusnya sebagai disiplin ilmu yang terpisah dan terstruktur. Tujuan kebangkitan ini adalah membangun fondasi dasar ekonomi Islam untuk menjawab persoalan ekonomi modern dan memberikan alternatif terhadap sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Terus fokus kontemporer, mengembangkan teori dan implementasi sistem keuangan syariah, bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah, serta perumusan kerangka ekonomi makro yang berbasis maqasid syariah atau tujuan Islam. Madhab kontemporer muncul 3 madhab utama dalam filsafat ekonomi Islam modern. 1. Madhab mainstream, yaitu madhab yang mengintegrasikan prinsip Islam ke dalam kerangka ekonomi. 2. Madhab konvensional. 2. Madhab alternatif atau kritis. Madhab ini menawarkan kerangka yang sama sekali baru, menolak beberapa asumsi ekonomi konvensional. Madhab yang terakhir adalah madhab Bakir as-Sadr,
terkadang disamakan dengan alternatif kritis. Madhab ini memiliki pendekatan yang sangat khas dalam menyusun teori ekonomi Islam. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.